Dia berhasil menumbangkan Kaos Header. Lihat. Erigaru. Kenapa, Kosmos? Apa kekuatan telah menghapus rasa kasih sayang? Ridoryasu, apa yang harus kulakukan? Aku butuh kekuatan untuk menyelamatkan monster. Tapi kelihatannya kau tidak nafsu makan. Ada apa? Banyak hal yang sedang aku pikirkan saat ini. Aku tahu. Pasti soal cinta, kan? Enak saja. Kalau begitu, soal apa? Apakah melindungi monster itu pekerjaan yang sia-sia? Apa? Sejak kejadian tempo hari lalu, aku jadi berpikir. Sejak Kosmos gagal menyelamatkan Erigaru, Kosmos saja tidak bisa menyelamatkannya. Apalagi kita, manusia biasa. Musashi? Ya? Coba kau lihat ke sini sebentar. Ada apa? Aku baru saja memeriksa darah dan sel tubuh Erigaru. Erigaru? Aku sedang berpikir, kenapa monster itu bisa menahan pengaruh Kaos Header meski hanya beberapa saat. Lalu, bagaimana hasilnya? Ini baru perkiraanku. Menurutku, Erigaru kemungkinan besar memiliki antibodi terhadap Kaos Header. Antibodi? Maksudku begini. Andaikan ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan membentuk zat protein yang akan melawan mereka. Inilah yang dimaksud dengan antibodi. Sekali terbentuk, maka antibodi ini akan bekerja melawan bakteri atau virus yang sama.
Artinya manusia akan jadi lebih sulit terkena penyakit. Iya, itu sama dengan wabah flu. Agar tidak terkena, maka biasanya manusia diimunisasi. Kurasa dalam tubuh Erigaru pun terbentuk antibodi yang dapat melawan pengaruh Kaos Heather. Oh, begitu. Tapi aku belum menemukan cara untuk membuktikannya. Sayang sekali ya. Doigaki, apa kau juga merasa shock dengan kejadian yang menimpa Erigaru itu? Iya, tentu saja shock. Kosmos saja tidak bisa menyelamatkannya. Tapi sejujurnya, aku lebih tertarik kepada karakteristik misterius monster itu daripada masalah perlindungannya. Kurasa yang lebih shock dari kejadian itu Kapten Hyura dan Komandan Shinobu. Dari Soji? Kau kan libur hari ini, sebaiknya jalan-jalan. Jangan ikuti aku. Boleh kan aku ikut? Katanya kau mau bertemu dengan teman lamamu yang bernama Sota itu. Soji. Iya, itu maksudku. Dia ganteng kan? Bukankah kau pernah cerita banyak tentang dia? Wah, aku jadi tertarik padanya. Oh, jadi itu maksudmu. Hei, tunggu. Hei. Musashi. Soji. Ya ampun, ternyata tidak seganteng yang aku bayangkan. Esok, Jepang akan mengalami gerhana matahari total selama 7 menit lebih. Sebuah peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Dan saat ini, Pusat Pengembangan Antariksa SRC tengah sibuk mempersiapkan diri untuk mengumpulkan data berharga. Wah, besok kita akan melihat gerhana matahari total. Aku yakin itu pasti akan sangat hebat. Iya, besok kita akan mendapatkan data-data yang sangat berharga. Hah? Ada apa? Coba kalian lihat ini. Poin 87 di koordinat tata surya. Ini anomali medan gravitasi. Hah? Gelombang energi apa ini? Aku telah membaca emailmu. Oh iya, Yuki sudah sembuh rupanya ya? iya operasinya berhasil dan dia telah bisa berjalan. Syukurlah. Aku ikut senang mendengarnya. Hei, Yuki itu siapa? Dia adalah adikku. Sejak kakinya cedera, dia harus melewatkan hari-harinya di kursi roda. Sebenarnya kakinya akan sembuh kalau dia mau dioperasi, tapi dia tidak berani. Suatu hari Musashi datang menemuinya. Dia membawa sebuah robot kesayangannya yang telah menjadi teman main sejak kecil. Robot? Namanya Clever Gong. Ini untukku ya? Meskipun Gong itu hanya robot, tapi dia adalah teman terbaikku. Teman? Dulu waktu aku kecil, aku pernah dibilang pembohong oleh teman-temanku. Padahal apa yang kuceritakan itu benar adanya. Pada saat itulah hanya Gong saja yang mau mendengarkan semua ceritaku. Dan berkat Gong, aku punya keberanian dan dapat bertahan dari segala ejekan teman-temanku. Yuki, selama ada Gong, aku rasa kau pun akan memiliki keberanian. Salam kenal. Wah,
Jadi karena itu Yuki akhirnya berani menjalani operasi. Iya, berkat dorongan dari Musashi. Lupakan saja cerita itu. Memangnya kau pernah bercerita tentang apa sampai teman-temanmu bilang kalau kau adalah pembohong? Ya, di sini Musashi. Musashi, segera pergi ke pusat pengembangan antariksa sekarang. Noigaki juga akan segera ke sana. Gelombang ini. Ini reaksi Chaos Header. Ini data dari angkasa luar. Iya, kami mengamatinya dari anomali medan gravitasi di sistem tata surya. Anomali medan gravitasi? Di sini. Oh, begitu ya. Jadi mereka tidak percaya pada cerita Musashi itu. Iya, saat itu Musashi bilang bahwa dia melihat Ultraman Kosmos. Dan tidak ada yang percaya. Dia bilang memberikan cahaya pada kosmos yang tengah kehabisan energi. Bahkan dia bilang dia terbang bersama kosmos. Tapi semua teman bilang cerita seperti mimpi itu hanya kebohongan belaka. Tapi kenapa Musashi bisa melihat kosmos? Entahlah, tapi yang jelas dia tidak pernah membuang impiannya sejak kecil bahkan hingga saat ini. Memang mengejar impian itu bukanlah hal yang mudah. Banyak impian kita yang tidak terwujud. Tapi selama kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya, aku rasa kita tidak perlu untuk membuang semua itu. Dan keberanian juga diperlukan agar kita bisa tetap ingin bisa mewujudkan impian. Oh, mewujudkan impian dan keberanian. Benarkah? Itu adalah reaksi Chaos Header? Tidak salah lagi, Kapten. Saat ini, Musashi masih menganalisa data itu. Tapi, bukankah sebelumnya kita telah mengetahui bahwa reaksi Chaos Header juga ditemukan di planet Juran? Jadi kejadian kali ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Aku rasa tidak juga. Poin P87 di koordinat tata surya. Energi itu terpantau dari distorsi ruang di pinggir sistem tata surya. Masalahnya ada di distorsi ruang ini. Apa maksudmu? Aku berpikir jangan-jangan ini adalah lintasan Chaos Header. Lintasan? Iya, dan itu terhubung ke suatu tempat di angkasa luar. Maksudmu Chaos Header berasal dari tempat itu? Iya, tapi ini masih perkiraanku. Kapten, monster muncul di area K9. Erigaru. Memang benar, Erigaru. Sebenarnya apa yang terjadi? Kapten, 15 km dari lintasan Erigaru saat ini ada sebuah kota kecil. Baiklah. Fubuki, apa kau bisa meredamnya dengan peluru bius? Kapten, tidak mungkin menangkap Erigaru saat dicekam oleh Chaos Header. Ini saatnya kita beralih ke level merah. Fubuki, kalau kali ini kita menyerang Erigaru lagi, itu artinya kita gagal untuk ketiga kalinya. Tapi kosmos saja tidak bisa menyelamatkannya. Melindungi monster itu juga ada batasannya. Fubuki, awas! Keterlaluan! Erigaru? Dia tersiksa karena dicengkram oleh Chaos Header. Kosmos, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan.
Tapi aku ingin menyelamatkan Erigaru yang sedang tersiksa. Kali ini aku harus menyelamatkannya. Kondisi level merah. Mulai serangan. Kosmos, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Kosmos! Kosmos. Harusnya dia tahu kalau monster itu tidak mempan dengan Luna Ekstrak. Apakah Kosmos sedang bimbang? Full Moon Rek lebih lama dari biasanya. Semoga saja dia berhasil menyelamatkan monster itu. Erigaru menjadi jinak. Tidak, keliru. Itu adalah jati diri Kaos Heather. Apakah dia menyusup ke dalam tubuh Erigaru? Kenapa dia tidak bisa menjadi corona? Itu perangkap Kaos Heather. Perangkap? Kaos Heather itu sengaja menyusup ke dalam tubuh Erigaru untuk menghabiskan energi Kosmos. Apa maksudmu? Dia sengaja memancing emosi Kosmos dengan wujud Erigaru yang gagal diselamatkan Kosmos. Sungguh keterlaluan. Musashi. Kosmos menghilang? Kosmos, kenapa kau berpisah dariku? Kosmos
dia kalah. Ultraman Cosmos. Cosmos, apa kau sudah tidak membutuhkanku? Ridoriasu, ada apa? Apa yang ingin kau katakan? Monster gas beracun Erigaru datang kembali. Erigaru adalah monster hasil perubahan dari inti monster Chaos Header. Cosmos yang berusaha bangkit kembali dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Cosmos, apa kau tidak membutuhkanku lagi? Musashi, Cosmos, Cosmos, Musashi, Cosmos, Cosmos harus. Musashi, apa kau dengar aku? Kau dengar suaraku? Cosmos harus cahaya. Pasukan pertahanan ikut membantu. Permintaannya datang dari pasukan pertahanan. Sejak Cosmos kalah pada saat itu, mereka ingin bekerja sama dan membantu apabila monster Chaos Header muncul kembali. Maksudnya bekerja sama membantu saat penyerangan? Benar sekali. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Sekarang ini kita tidak punya cara untuk menghadapi monster Chaos Header selain menyerangnya. Pada hari itu, gerhana matahari total yang terjadi tiap ribuan tahun sekali mulai bergerak setelah beberapa jam berlalu. Penyerangan bersama pasukan pertahanan. Iya. Apabila monster Chaos Header muncul kembali, mereka akan ikut membantu saat penyerangan. Walaupun pasukan pertahanan dan Ice bersatu, tidak akan mungkin bisa mengalahkan monster Chaos Header. Kau tidak bisa bicara begitu, karena mereka sudah memutuskannya. Kalau tidak membantu menyembuhkan Cosmos, akan jadi gawat sekali. Cosmos! Ultraman Cosmos! Kenapa kau tidak mau bicara denganku? Aku ingin memberimu cahaya, Cosmos! Pasti salahku, karena telah banyak menghabiskan tenaganya. Musashi! Ayano, kenapa kau ada di sini? Kau ini bagaimana? Kenapa kau pergi dari kamar tanpa izin? Kapten, aku telah menemukan Musashi. Baik, aku akan mengawasinya. Kak Musashi! Yuki? Aku diminta Ayano untuk beritahu kira-kira kau ada di mana sekarang. Iya, lalu Gong yang memberitahu kalau kau ada di sini. Tapi, kenapa Yuki juga ikut ke sini? Kak Musashi, sekarang sedang bingung memikirkan sesuatu kan? Apa? Ya, aku mencari tahu kondisimu belakangan ini kepada dia. Lalu dia bilang kalau dia ingin membuatmu menjadi semangat kembali. Aku berpikir kalau Kak Musashi bertemu dengan Gong pasti akan senang. Aku menjadi bersemangat karena gongnya Kak Musashi. Makanya sekarang giliranku. Aku ingin memberikan semangat pada Kak Musashi. Senang bertemu kau lagi, Musashi. Yuki, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Seribu 1420 MHz.
Itu adalah signal komunikasi IT. Kosmos juga menggunakan sinyal ini. Ada apa, Musashi? Musashi. Musashi. Kosmos? Aku bisa mendengar suaramu. Musashi! Kamu pergi kemana? Kosmos? Apakah Musashi? Apa kau bisa melihatku? Bisa. Aku bisa melihatmu, Kosmos. Kapten, monster Chaos Header beraksi di area Fitri. Akhirnya datang juga. Kapten, pesawat pasukan pertahanannya. Waspadalah. Tiap pesawat, siapkan penyerangan. Siap. Siap. Cepat berputar, menghindar. Sekarang yang bisa mengalahkan monster Chaos Header hanyalah Kosmos. Di sini? Ayano, lebih ke kanan. Yuki tetap di situ. Soji, agak ke kiri. Bagus. Musashi! Signal komunikasinya melemah. Hah? Cahayanya ternyata berkurang. Kapten, monster Chaos Header bergerak menuju hutan tempat pertempuran melawan Kosmos dulu. Ke hutan? Kenapa? Dari hutan itu tertangkap sinyal 1420 MHz walaupun sinyalnya sangat lemah. Apakah itu artinya Kosmos masih berada di situ? Benar. Pasti monster itu akan benar-benar menghancurkan Kosmos. Di sini Musashi. Musashi, monster Chaos Header bergerak menuju ke sana. Secepatnya selamatkan dirimu. Baik. Ayano, monster Chaos Header-nya datang ke sini. Ayo cepat lari. Hah? Soji, bawa Yuki menyelamatkan diri. Yuki, tolong jaga gong ya. Ayano, Apakah ini sudah benar, Musashi? Apa ini benar mengenai Kosmos? Ayano, ayo lari. Sudah tidak ada waktu lagi. Kosmos harus diberikan cahaya. Kosmos harus diberikan cahaya. Kita harus menyembuhkan Kosmos. Ayano,
Ridoryasu! Ridoryasu. Ayano! 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 Ridoryasu! Ridoryasu! Membongkar kandang penutupnya lagi! Kapten Hyura, ini Ikeyama. Maaf, aku yang buka kandang penutupnya dan mengeluarkan Ridoryasu. Kenapa kau lakukan itu? Ridoryasu minta untuk dikeluarkan dan berkali-kali menabrakkan tubuhnya. Aku tidak tahan melihatnya. Dan sepertinya Ridoryasu mempunyai sebuah rencana yang sedang dipikirkannya, Kapten. Ikeyama. Tapi itu suatu kecerobohan. Kapten, Ridoryasu-nya. Ridoryasu-nya tertembak oleh monster Chaos Header. Aku sangat mencemaskan hal ini. Bagaimanapun Ridoryasu-nya bertempur demi menyelamatkan Musashi dan kami. Tapi bila tertembak Chaos Header, akan menambah musuh yang menyusahkan saja. Kenapa pengaruh Chaos Header tidak bisa muncul di Ridoryasu? Oh iya, aku mengerti. Di tubuh Ridoryasu juga terbentuk anti penghalangnya. Apabila pernah terkena pukulan Chaos Header, maka untuk sementara dapat menahan penyebaran virus Chaos Header. Lindungi Ridoryasu. Baik. Baik. Ayano, kau sudah sadar? Musashi, aku juga bisa melihat kosmos. Apa? Ajaib. Kenapa aku juga bisa melihat kosmos? Karena kau punya niat tulus melindungi monster peliharaan. Kalau kau terus menjaga keberanian ini, tentu kau bisa melihat Ultraman. Cahaya. Kosmos harus diberi cahaya. Kosmos harus diberi cahaya. Ayano! Ayano! Ayano, aku akan mengambil keberanianmu. Dan juga keberanian semuanya. Kosmos, apa kau mendengarku? Apa kau bisa melihat hatiku? Musashi, aku bisa melihat hatimu. Saat itu, kenapa aku memisahkan diri darimu? Karena jiwamu dalam keadaan bahaya. Kosmos, sekarang aku tidak bisa memberikanmu cahaya. Akan tetapi, kalau ada sesuatu yang bisa aku berikan,
cahaya ini? Musashi, berikan cahaya itu padaku. Kosmos! Ultraman Kosmos. Kalau ada sesuatu yang bisa aku berikan, yaitu kebaikan, kekuatan, dan keberanian yang aku dapat dari teman semuanya. Itu adalah penampilan kosmos baru. Ridoriyasu akan dijadikan sebagai tameng. Kosmos, apa yang akan kau lakukan?
Apa artinya ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Reaksi anti penghalang kaos header yang ada di Ridoriasu telah hilang. Sinar itu hanya menghancurkan virus kaos header, tidak menyakiti Ridoriasu sama sekali. Rupanya kebaikan dan kekuatan, keduanya telah menjadi satu dalam sinar itu. Terima kasih banyak. Gon, syukurlah. Syukurlah, syukurlah. Di sini Musashi. Bagaimana kondisi Kurebagon? Sudah sempurna. Setelah diperbaiki, rasanya tentu lebih segar. Iya kan, Gon? Lebih segar, lebih segar. Setelah ini, Gon kutitipkan di Yuki. Aku akan kembali ke markas. Gon, kita berangkat. Ayo, berangkat. Gon itu, seperti teman sungguhan saja ya? Bagi dia, sudah seperti teman dekat dari dulu. Maksudnya seperti anaknya sendiri. Kalau terus-terusan bersama robot, nantinya akan ada hubungan sayang berlebihan. Karena begitu, makanya kau tidak bisa dekat dengan perempuan. Begitu ya, jahat, jahat. Ada pergerakan kaos header di atas langit Tokyo. Pastikan segera lokasi kaos header. Baik. Ya ampun. Gerakannya seperti sedang mengejar kendaraan yang dikendarai oleh Musashi. Akhirnya kita berpisah untuk sementara lagi. Tapi, aku tahu bagi Yuki, kau juga sahabatnya kan? Sahabat, sahabat. Aku yang lebih besar. Jadi harus lebih bersabar. Terima. Ya, di sini Musashi. Musashi, segera selamatkan dirimu. Apa kau dengar? Musashi. Hati-hati. Hati-hati. Ada apa, Gon? Musashi segera dibawa ke rumah sakit SRC dan diperiksa dengan berbagai cara untuk memastikan adanya serangan pengaruh kaos header yang mengenai diri Musashi. Pak Kawaya, apa yang terjadi padaku? Dari pemeriksaan yang detail didapatkan suatu hasil. Musashi, jangan-jangan kau ini adalah Ultra. Badan yang sehat dan besar. Apa? Jangan takut. Kau tidak terkena pengaruh Chaos Header. Tapi, kenapa Chaos Header mengejar manusia sepertimu? Tapi kalau Ketua Shinobu, mungkin karena dia tertarik dan jatuh cinta dengan kecantikannya. Ya, mungkin Chaos Header tahu kalau aku dan Ultraman Cosmos dan Chaos Header akan... Kenapa? Apa kau sakit lagi? Tidak, aku sedang memikirkan kalau tidak terkena pengaruhnya, jadi pengaruh Chaos Header mengenai siapa? Ya, itu kan kalian yang lebih tahu. Saat kau sebaik dulu, kabarnya sampah pun terkena pengaruhnya. Kureba, Gon! Gon punya aku! Hah? Itu di sana. Gon!
Gon! Gon ada di mana? Seharusnya tadi aku sudah meletakkan di sini. Hei, apa-apaan ini? Aneh sekali. Gon? Astaga, apa itu? Gon! Apa kau terkena pengaruh kaos header? Tapi kenapa harus kemainan seperti itu? Rupanya Gon menolongku karena menyadari bahwa sebenarnya sasaran kaos header adalah diriku. Musashi, tunggu dulu. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Kurebagon? Kemungkinan untuk memperoleh energi dari mobil agar dapat mempertahankan tubuh yang membesar. Karena pengaruh kaos header. Sudah bukan Kurebagon yang mainan itu. Tingkatkan kewaspadaan. Status oranye. Tim Ice, kau berangkat. Siap! Hentikan! Hentikan kataku! Tunggulah. Sekarang aku akan melepaskanmu dari kaos header. Hah? Kenapa? Kosmos, kenapa tidak bisa? Kau yang sekarang tidak bisa menyerang teman. Gon! Reaksi kaos header dari biochip yang sangat sensitif atau disebut inti fungsi kerja Kurebagon. Aku akan mematikan fungsi rangkaian listrik dengan setruman kejut. Baik. Persiapan selesai. Serang! Kapten, aku telah menghentikan fungsi kerja Kurebagon. Untuk menghentikan pengaruh kaos header, rasanya mudah sekali. Kapten, ternyata itu tidak menghentikan fungsi kerja Kurebagon. Apa? Keheningan sebelum badai rupanya. Oh, sudah bangun ya? Gon! Apa yang terjadi pada Gon? Tenanglah. Tim Ice sekarang sedang menanganinya. Kau, tunggu dulu. Lukamu. Lepaskan aku! Kurebagon sedang merubah energi dari benda-benda yang dimasukkan ke dalam badannya. Sebelum beraksi, rupanya dia menumpuk energi terlebih dahulu. Sepertinya kita harus menghancurkannya. Tunggu dulu! Gon! Gon, jangan dihancurkan! Dia bukan makhluk hidup, dia hanya robot. Kita harus hancurkan sebelum dia beraksi. Kalian pasti masih ingat, bukan? Kalau Ultraman Kosmos pasti bisa melepaskan dia dari pengaruh kaos header. Tapi kemungkinan tidak berhasil seperti waktu itu. Kenapa seperti itu? Pengaruh kaos header mengenai urat saraf mikrobiochip. Meskipun pengaruh kaos header dapat dilepaskan,
sedikitnya tetap dapat mempengaruhi rangkaian di sekitarnya dan akan merusak fungsi kerja mesin buatan manusia. Dan nantinya, ada kemungkinan dia juga akan lebih dahsyat beraksi. Ya, benar. Hei! Tidak bisa ya, Ultraman Kosmos. Seperti kata Doi Gaki, kau pun tidak akan dapat menolong Gon. Keajaiban itu, sekali lagi bila diwujudkan, apa dengan keajaiban itu tetap tidak bisa? Ultraman Kosmos! Musashi. Untuk menolong Kurebagon, diperlukan kepercayaan dan keberanian. Musashi, aku telah mendengar tentang Kurebagon. Aku mengerti. Ini tentang perasaanmu untuk menolong teman yang paling kau sayangi. Pak Kawaya, kau tidak mengerti apa-apa. Aku sebelumnya memang sekarang di bagian penelitian, tapi dulunya aku seorang dokter. Pada saat itu, temanku terkena penyakit yang parah. Dan dia mohon padaku agar mengoperasinya. Tapi operasi itu adalah operasi yang sangat sulit. Salah sedikit bisa beresiko. Lalu, apa yang kau lakukan, Pak Kawaya? Aku takut dan aku kabur. Aku serahkan tugas itu kepada dokter lain. Karena saat itu bagaimanapun aku tidak mempunyai keberanian. Lalu, teman Bapak itu? Dia tertolong. Tapi aku mengganti pekerjaanku ke bagian penelitian. Ya, mau bagaimana lagi? Aku sebagai dokter tapi mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan olehnya. Saat itu, andai saja aku berani untuk mengoperasinya. Tapi kalau hal itu disesali pun sudah terlambat kan? Kepercayaan dan keberanian. Iya, benar sekali. Kurebagon, pergi menuju kemana? Baik. Dari arah tujuannya, di depannya ada sistem penampung energi tingkat tinggi. Untuk menjaga besarnya badan itu, diperlukan sejumlah energi yang sangat besar. Kalau sistem penampung energi itu dirusak, kerugian yang akan terjadi. Sebelum ini terjadi akan kuhancurkan dia. Aku juga ikut. Tidak boleh ada rasa kasihan sedikit pun. Apa kau sanggup melakukannya? Musashi. Musashi, penyerangan akan segera dimulai. Beri kesempatan padaku. Apabila gagal, maka dengan tanganku sendiri, Kurebagon akan aku hancurkan. Jauhkan dirimu dari Kurebagon. Kalau Kurebagon diserang sekarang, Musashi juga pasti akan terkena. Berhentilah, Gon! Pasti aku akan menolongmu. Berhenti! Bagus, Gon. Percayalah padaku. Hah?
serabot ini. Sudah, aku tidak sabar lagi. Hanya dengan keberanianmu, temanmu bisa tertolong. Hanya keberanian. Hanya keberanian. Kosmos! Ultraman Kosmos? Apakah Kosmos tidak akan bisa melepaskan pengaruh Chaos Header dengan kekuatan keajaiban yang lalu? Karena pengaruh Chaos Header yang menempel kuat di rangkaian mikro. Meski menggunakan kekuatan kosmos, mungkin tidak bisa lepas. Tenaga gerhana. Kumpulkan semua garis sinar Kozum Yumu. Konsentrasi dari apapun. Dan serang dengan kekuatan maksimal. Kosmos, kenapa dia tidak melawan? Gon, ingatlah, aku dan kau sangat bahagia pada hari-hari itu. Sekarang, Ultraman Kosmos sedang merubah diri dari kelembutan ke kekuatan. Kemudian, ke bentuk keberanian dan gerhana. Itu kan... Kekuatan keajaiban. Iya. Gon, Sekarang aku akan menembak Chaos Header yang ada di dalam badanmu. Percayalah. Percayalah padaku. Aku harus konsentrasi. Memusatkan garis sinar Kozum Yumu pada titik itu. Ternyata Kurebagon tak bisa diselamatkan. Gon! Terima kasih, Gon. Kau telah mengajarkan padaku dengan menggunakan dirimu sendiri. Betapa pentingnya arti kepercayaan dan keberanian.
Musashi! Musashi! Ini Kepulauan Kaburaya, area perlindungan monster SRC. Tempat ini berfungsi untuk melindungi dan merawat monster-monster yang ditangkap oleh tim Ice. Ini pesawat Tech Thunder 3. Aku Musashi, mohon jawaban dari pusat kendali. Silakan. Ini Ikeyama. Ada apa Musashi? Hari ini datang dengan pesawat nomor 3 ya? Iya. Mohon kau bukakan pintu. Baiklah. Masuklah dari pintu entry. Baiklah. Sebenarnya, aku tidak mau datang ke sini karena tugas ini. Aku tidak setuju. Percobaan yang tidak bisa menjamin keselamatan nyawa para monster 100%. Itu tidak boleh. Senjata obat bius keras Dream Sleep yang dipasang di pesawat nomor 3 ini sangat diharapkan agar hasilnya lebih baik 5 kali lipat dari senjata obat bius yang biasa. Tapi, Kapten, kalau bersifat keras, pasti ada efek sampingnya. Kapten mencemaskan hal itu dan mencoba untuk menahan percobaan ini. Tapi pilihan kita tetap harus melaksanakannya. Kalau Musashi tidak mau, aku saja yang pergi. Fubuki! Kita coba hasilnya secara nyata, dan pasti akan berguna saat penangkapan monster berikutnya. Musashi, fungsi efek kerja dari Dream Sleep ini adalah otak monster dan mungkin akan membuat mereka bermimpi sesuai dengan jenisnya dan dapat menangkap monster ganas dengan cepat tanpa membuatnya Tapi tersiksa. data efek sampingnya masih belum bisa diperkirakan, bukan? Makanya ini disebut dengan percobaan. Kapten, apa yang akan terjadi kalau rencana ini tidak dilaksanakan? Apabila tim Ice menolak, maka rencana ini kemungkinan akan dikerjakan secara paksa oleh pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan? Musashi, pergilah kau untuk meyakinkan Ikeyama di area perlindungan. Hanya kau yang pantas untuk ditugaskan. Kapten. Ridori Hasu sekarang sudah jadi penghuni utama di sini ya. Kadang-kadang juga suka membuatku repot. Itu sepertinya Borugirusu. Mungkin dia menyadari kalau Musashi datang dan ingin menyambutmu. Memang bisa langsung tahu dari suara? Ya, kalau kita selalu bersama tiap hari dengan monster, mereka itu lucu sekali. Dari suaranya pun langsung mengerti. Oh, hai Borugirusu. Kau baik-baik saja ya? Kalau terlalu dekat dengan mereka juga berbahaya. Asal tidak terlalu banyak melakukan hal yang aneh. Itu dapat membuktikan kepada mereka kalau kita bisa dijadikan teman. Oh, Mogurudon? Apa yang dia lakukan? Dia sedang berusaha untuk mengajak berteman. Oh. Aku tidak bisa memilihnya. Harus menggunakan monster yang mana untuk dijadikan bahan percobaan. Kenapa Musashi? Kenapa kau kelihatan aneh? Ada masalah apa lagi? Pak Ikeyama, apa monster juga bisa bermimpi yang indah dan menyenangkan? Kenapa tiba-tiba? Tentu saja monster juga dapat bermimpi. Tapi, sama dengan manusia mereka tidak aja bermimpi yang indah dan menyenangkan saja. Tapi katakan, memangnya ada apa? Sebenarnya... Informasi darurat. Di daerah C5 nomor 2 ada monster beraksi. Tingkat kewaspadaan, status oranye. Jangan dicelakai. Bawa monster itu kemari. Kapten, apa Musashi juga dipanggil darurat untuk kemari? Tidak. Dia harus diprioritaskan untuk percobaan Dream Sleep. Baik. Musashi, semoga kau bisa mengatasi kebimbanganmu.
Tidak bisa. Aku tidak sanggup melaksanakannya. Itu kan Gorumet. Bukan. Yang benar hanya sejenis dengan Gorumet. Aku namakan dengan Gorumet Beta. Apa data mengenai Gorumet yang lama bisa digunakan? Scan monster dimulai. Dicocokkan. Reaksi dari Ghost Header. Tidak ditemukan. Tapi nilai daya rusaknya dahsyat. Melebihi nilai Gorumet yang dulu. Bentuk aksinya tidak sama dengan data Gorumet yang dulu. Kekuatannya pun jauh lebih besar. Ini sangat merepotkan. Penggunaan tenaga yang menakutkan itu sama saja. Seperti monster ganas yang telah mendapatkan energi dari Ghost Header. Kapten, energi scan-nya menghilang. Konstruksi tubuhnya sama dengan Gorumet yang dulu. Tetapi di dalam darahnya terjadi reaksi kimia yang dahsyat. Ini luar biasa. Jauhkan dari pemukiman penduduk. Baik. Baik. Sekarang, operasi penangkapan dimulai. Jaring laser diluncurkan. Energi jaring lasernya. Payah. Fubuki! Gorumet Beta memasuki energi dari luar dan mengubah energi menjadi tenaga untuk tubuhnya sendiri. Kapten, Arahkan dia agar menjauh dari pemukiman penduduk. baik. Pesawat Tech Thunder nomor 3. Musashi, kenapa ada di sini? Ceroboh! Kenapa kau terlalu dekat? Menyingkirlah! Musashi, tugasmu seharusnya melaksanakan percobaan. Aku tidak bisa, Kapten. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa menangkap monster tanpa menggunakan apapun. Musashi! Di dalam badan Gorumet Beta, reaksi kimia panas yang dahsyat terus terjadi. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam badan monster itu? Gawat, monster itu berbalik menuju pemukiman. Ligaki, tolong analisa kenapa Gorumet Beta bisa muncul kemari. Tidak ada monster yang mengganas kalau tidak ada alasannya. Pasukan pertahanan? Tangkap monster itu dengan tenang. Kalau tidak, kami yang akan menghabisinya. Tunggu. Seharusnya kau tidak punya hak itu. Saat tidak bisa diatasi oleh tim Ice, kami akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dengan menghormati posisi dan nyawa manusia. Jenderal, sudah tidak bisa mempercayakan pada tim Ice lagi. Karena rencana percobaan Dream Sleep sampai kapanpun tidak bisa dipercaya. Kami yang akan menyelesaikannya dengan cara yang tegas. tunggu dulu. Penangkapan monster dan tindakan yang sangat pelan, aku sebenarnya dari dulu tidak setuju. Apa maksudmu sebenarnya? Aku beri waktu 5 menit. Kau setuju kan?
Kabuki, Shinobu, segera kalian lindungi dia. Baik. Obat biusnya tidak mempan. Kenapa kau sangat mengganas dan brutal seperti ini? Hentikan! Jangan dicelakai! Musashi, awas! Dream Sleep! Jangan sampai didahului! Tidak bisa. Aku tidak bisa menembaknya. Waktumu habis. Laksanakan. Baik. Jendrik! Lihat! Monster itu hanya bisa bertahan pada awal penyerangan. Masih hidup. Apa? Dia memasukkan energi dari senjata yang ditembakkan. Bahkan reaksi tenaga kehidupannya bertambah. Makhluk apa itu? Senjata apapun ternyata tidak mempan ke monster itu. Analisa cairan tubuh Gorumet Beta telah selesai. Dalam tubuh monster itu pasti terjadi sesuatu. Limbah kotoran produksi dengan kecepatan tidak normal berputar di dalamnya. Apa? Kapten, monster itu muncul dari selokan saluran air bawah tanah yang ada di pabrik pengembangan pasukan pertahanan. Kemungkinan limbah kotoran itu berasal dari sana. Keterlaluan kau. Hanya seekor monster Gorumet yang ganas. Pesawat nomor 3 kembali mendekat ke monster itu. Pesawat nomor 3. Arah poin SI-7 yang paling dekat adalah ke pantai. Bisa diarahkan ke sana? Baiklah, akan aku coba. Musashi, menyingkirlah. Shinobu, bantu pesawat nomor 3. Baik. Doigaki, siapkan senjata penetra limbah kotoran kimia. Set disiapkan. Tunggulah, Musashi. Cepat, sudah tidak ada waktu lagi. Set selesai. Lock on, luncurkan. Penetralnya hancur. Ini bahaya. Menyingkirlah. Musashi, selamatkan dirimu! Gorumet Beta menghancurkan pesawat itu, menghisap energi Dream Sleep. Sekarang kondisinya lebih mengganas. Kalau lebih banyak ditembakkan kepadanya, Efek samping yang tidak diperkirakan malah membuat monster menjadi Ultraman. Kosmos.
sedang berusaha mengurangi energi yang akan digunakan Gorumet Beta untuk menyerang dirinya. Kosmos, aku mohon, buatlah monster itu menjadi lebih tenang. Jangan membuat sampai tenaganya habis semua, karena bisa membuat dia tersiksa. Sisa tenaga Gorumet Beta, tingkat status biru. Shinobu, operasi penangkapan untuk sekarang dimulai. Gorumet Beta telah aku pindahkan ke Kepulauan Kapuraya. Kapten, tolong jaga Musashi. Gorumet Beta. Ternyata kau selamat ya. Dasar anak itu. Ayano, sebentar lagi kita sampai. Senangnya. Melelahkan, penghuni baru yang merepotkan. Tapi paling tidak dia ada di sini untuk kepentingannya juga. Sebenarnya, aku harus minta maaf pada Pak Ikeyama. Iya, aku tahu. Tidak usah. Aku sudah mengerti. Sungguh? Ini, barangmu ketinggalan. Walaupun monster, dia tetap makhluk hidup. Bukan bahan percobaan yang sembarangan. Apa itu dream sleep? Hanya mimpi buruk. Itu memang benar. Musashi! Tolong aku! Musashi, tolong! Tolong aku! Kenapa kau melakukan itu? Dia benar-benar menyukaimu, kakak senior Ayano. なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う何度でも